Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang semi-solid. Saya Nadia Agustina sebagai moderator dan di sebelah saya Agnes Monica Stefani Saragi sebagai pemateri. Saya Naga sebagai pemateri. Saya Nadia Jura sebagai pemateri. Baiklah, saya akan membaca materi yang pertama. Sediaan semi-solid. Sediaan farmasi semi-solida merupakan produk topikal yaitu untuk diaplikasikan pada kulit atau membran mukosa untuk memberikan efek lokal dan kadang-kadang sistemik. Pengertian salep menurut Farmakope edisi 4, salep adalah sediaan setengah padat ditunjukkan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Salep tidak boleh berbau tengik kecuali dinyatakan lain kadar bahan obat dalam salep yang mengandung obat keras atau narkotika adalah 10%. Pegolongan salep. Menurut konsistensinya, salep dibagi menjadi 4. Yang pertama, Uinta adalah salep yang mempunyai konsistensi seperti mentega, tidak mencair pada suhu biasa tetapi mudah dioleskan tanpa memakai tenaga. Yang kedua, krim adalah salep yang banyak mengandung air, mudah diserap kulit, suatu tipe yang dapat dicuci dengan air. Yang ketiga, pasta adalah suatu salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat atau serbuk. Certa adalah suatu salep berlemak yang mengandung persentase tinggi lilin atau wakes sehingga konsistensinya lebih keras. Jelly adalah suatu salep yang lebih halus, umumnya cair, mengandung sedikit atau Yang keempat adalah jelly, suatu salep yang lebih halus, umumnya cair yang mengandung sedikit atau tanpa lilin, digunakan terutama pada membran mukosa sebagai pelicin atau basis. Biasanya terdiri dari campuran sederhana, minyak dan lemak dengan titik lebur yang rendah. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Agnes Monica. Selanjutnya, penggolongan salep menurut efek terapinya. Yang pertama, salep epidermik atau salep penutup. Digunakan pada permukaan kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit dan menghasilkan efek lokal karena bahan obat tidak diabsorpsi. Kadang-kadang ditambahkan antiseptik, astringen untuk meredakan rangsangan. Dasar salep yang baik adalah senyawa hidrokarbon seperti vaselin. Yang kedua, salep endodermik, yaitu salep di mana bahan obatnya menembus ke dalam tetapi tidak melalui kulit dan terabsorpsi sebagian. Dasar salep yang baik adalah minyak lemak. Yang ketiga, salep diadermik atau salep serap, yaitu salep di mana bahan obatnya menembus ke dalam melalui kulit dan mencapai efek yang diinginkan karena diabsorpsi seluruhnya. Misalnya pada salep yang mengandung senyawa merkuri, iodida, dan belladonna. Dasar salep yang baik adalah adepselane dan oleum kakao.
Penggolongan yang ketiga menurut dasar salepnya. Terbagi dua. Yang pertama, salep hidrofobik, yaitu salep-salep dengan bahan dasar berlemak, misalnya campuran dari lemak-lemak, minyak lemak, dan malam yang tak tercuci dengan air. Yang kedua, salep hidrofilik, yaitu salep yang kuat menarik air, biasanya dasar salep tipe O per W atau seperti dasar hidrofobik, tetapi konsistensinya lebih lembek. Kemungkinan juga tipe W per O antara lain campuran sterol dan petrolatum. Selanjutnya, dasar salep terbagi menjadi 4. Yang pertama, dasar salep hidrokarbon. Dasar salep ini dikenal sebagai dasar salep berlemak, antara lain vaselin putih dan salep putih. Hanya sejumlah kecil komponen berair yang dapat dicampurkan ke dalamnya. Salep ini dimaksudkan untuk memperpanjang kontak bahan obat dengan kulit dan bertindak sebagai pembalut penutup. Dasar salep hidrokarbon digunakan terutama sebagai emolin, sukar dicuci, tidak mengering, dan tidak tampak berubah dalam waktu yang lama. Contoh dasar salep hidrokarbon, vaselin putih, vaselin kuning, campuran vaselin dengan sera, parafin cair, parafin padat, dan minyak nabati. Yang kedua, dasar salep serap atau dasar salep absorpsi. Dasar salep serap ini dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas dasar salep yang dapat bercampur dengan air membentuk emulsi air dalam minyak. Contohnya parafin hidrofilik dan lanolin anhidrat. Dan kelompok kedua terdiri atas emulsi air dalam minyak yang dapat bercampur dengan sejumlah larutan air tambahan, contohnya lanolin. Dasar salep ini juga berfungsi sebagai emolin. Contoh dasar salep serap, adepslane, unguentem simplex, dan hidrofilik petrolatum. Yang selanjutnya, yang ketiga, dasar salep yang dapat dicuci dengan air. Dasar salep ini adalah emulsi minyak dalam air, antara lain salep hidrofilik atau krim. Dasar salep ini dinyatakan juga sebagai dapat dicuci dengan air. Karena mudah dicuci dari kulit atau dilap basah, dasar salep ini dapat diterima untuk bahan dasar kosmetik. Beberapa bahan obat dapat menjadi lebih efektif menggunakan dasar salep ini daripada dasar salep hidrokarbon. Keuntungan lain dari dasar salep ini adalah dapat diencerkan dengan air dan mudah menyerap cairan yang terjadi pada kelainan dermatologik. Contoh dasar salep dapat dicuci dengan air, finishing cream, emulsifying ointment BP, emulsifying wax, dan hidrofilik ointment. Yang ketiga, dasar salep larut dalam air. Kelompok ini disebut juga dasar salep tak berlemak dan terdiri dari konstituen larut air. Dasar salep jenis ini memberikan banyak keuntungannya seperti dasar salep yang dapat dicuci dengan air dan tidak mengandung bahan tak larut dalam air seperti parafin, lanolin anhidrat, atau malam. Dasar salep ini lebih tepat disebut gel. Contoh dasar salep larut air, polyethylene glycol atau PEG, campuran PEG, peragakan, dan gumi arabicum. Selanjutnya, kualitas dasar salep yang baik. 1. Stabil. Selama dipakai harus bebas dari inkompatibilitas, tidak terpengaruh oleh suhu dan kelembapan kamar. Kedua, lunak. Semua zat yang ada dalam salep harus dalam keadaan halus dan seluruh produk harus lunak dan homogen. Ketiga, mudah dipakai. 4. Dasar salep yang cocok. 5. Dapat terdistribusi merata. Ketentuan umum cara pembuatan salep. 1. Peraturan salep pertama. Zat-zat yang dapat larut dalam campuran lemak dilarutkan ke dalamnya jika perlu dengan pemanasan. Kedua, peraturan salep kedua. Bahan-bahan yang dapat larut dalam air jika tidak ada peraturan-peraturan lain dilarutkan lebih dahulu dalam air, asalkan air yang digunakan dapat diresap seluruhnya oleh basis salep.
jumlah air yang dipakai dikurangi dari basis. 3. Peraturan salep ketiga. Bahan-bahan yang sukar atau hanya sebagian dapat larut dalam lemak dan air harus diserbuk lebih dahulu, kemudian diayak dengan pengayak B40. 4. Peraturan salep keempat. Salep-salep yang dibuat dengan jalan mencairkan, campurannya harus digerus sampai dingin. Selanjutnya, pastae atau pasta. Menurut Farmakologi Indonesia edisi 4, pasta adalah sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian topikal. Kelompok pertama dibuat dari gel fase tunggal mengandung air. Misalnya, pasta natrium karbon simetil selulose. Kelompok lain adalah pasta berlemak, misalnya pasta jin oksida, merupakan salep yang padat, kaku, tidak meleleh pada suhu tubuh dan berfungsi sebagai lapisan pelindung pada bagian yang diolesi. Pembuatan pasta umumnya, bahan dasar yang berbentuk setengah padat sebaiknya dicairkan terlebih dahulu, baru dicampur dengan bahan padat dalam keadaan panas agar lebih mudah bercampur dan homogen. Selanjutnya, kremores atau krim. Menurut Farmakologi Indonesia edisi 4, krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Ada 2 tipe krim, yaitu krim tipe minyak air atau M/A dan krim tipe air minyak atau M/A. Pilihan zat pengemulsi harus disesuaikan dengan jenis dan sifat krim yang dikehendaki. Untuk tipe A/M digunakan sabun polivalen, span, adepslanai, kolesterol, dan kera. Sedangkan untuk krim tipe M/A digunakan sabun monofalen seperti tritenolmin, natrium setrat, kalium setrat, dan amonium setrat. Selain itu dapat juga dipakai twin, natrium laurisulfat, kuning telur, gelatinum, kasinum, dan emulgidum. Kremores atau krim. Kestabilan krim akan terganggu atau rusak jika campurannya terganggu, terutama disebabkan oleh perubahan suhu dan perubahan komposisi yang disebabkan perubahan salah satu fase secara berlebihan atau zat pengemulsinya tidak tercampurkan satu sama lain. Pengenceran krim hanya dapat dilakukan jika diketahui pengencerannya yang cocok dan dilakukan dengan teknik aseptik. Krim yang sudah diencerkan harus digunakan dalam jangka waktu 1 bulan. Sebagai pengawet pada krim umumnya digunakan metilparaben atau nipagin dengan kadar 0,12% hingga 0,18% atau propilparaben atau nipasol dengan kadar 0,02% hingga 0,05%. Penyimpanan krim dilakukan dalam wadah tertutup baik atau tube di tempat sejuk. Penandaan pada etiket harus juga tertera obat luar. Pembuatan krim adalah dengan melebur bagian berlemak di atas tanas air. Kemudian tambahkan air dan zat pengemulsi dalam keadaan sama-sama panas. Aduk sampai suatu campuran yang berbentuk krim. Gel atau jelly. Gel merupakan semi padat dan terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik kecil atau molekul organik besar. Terpenetrasi oleh suatu cairan jika massa gel terdiri dari jaringan partikel kecil yang terpisah. Digolongkan sebagai sistem 2 fase atau gel aluminium hidroksida. Dalam sistem 2 fase, jika ukuran partikel dari fase terdispersi relatif besar disebut magma atau magma bentonit.
baik gel maupun magma dapat berupa thixotropik, membentuk semi padat jika dibiarkan dan menjadi cair pada pengocokan. Jadi, sediaan harus dikocok dahulu sebelum digunakan untuk menjamin homogenitas. Gel dapat digunakan untuk obat yang diberikan secara topikal atau dimasukkan dalam lubang tubuh. Contohnya Voltaren gel, bioplacenton, penyimpanan dalam wadah tertutup baik, dalam bermulut lebar terlindungi dari cahaya dan di tempat yang sejuk. Baiklah, selesai sudah presentasi kami tentang semi solid. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.